Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada pelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang pencernaan. Kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Masuk kepada lambung ya. Ini letaknya lambung di sini ya. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung yang terdiri atas satu asam klorida yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin, yaitu berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengubahkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Kemudian dari lambung, makanan masuk ke usus halus ya, yang sudah berbentuk bubur ya. Kemudian dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, bagian-bagian usus halus yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan yaitu amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas, di dalam duodenum ini proses pencernaan makanan juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sudah dicerna. Ini fungsi dari getah empedu ya. Selanjutnya dari usus 12 jari yaitu masuk ke usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yaitu enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa. Ini adalah fungsi dari enzim yang ada di usus kosong atau jejunum. Dari usus kosong, makanan masuk ke usus penyerapan atau ileum. Ini 3 ya. Usus penyerapan yaitu tempat penyerapan sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus. Pada bagian penyerapan ini terdapat villi ya. Nah, villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap.
Fili banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, pada ujung usus halus terdapat umbe cacing atau usus buntu ini ya. Umbe cacing atau usus buntu yang fungsinya atau kegunaannya adalah sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar. Agar sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju ke usus besar tidak kembali masuk ke usus halus. Itu adalah fungsi dari usus buntu atau umbe cacing. Nah, usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa makanan atau ampas yang sudah diserap kandungan air dan garam mineralnya, kemudian dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di dalam usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli atau yang disebut E. coli ya, adanya di usus besar. Kemudian sebelum ke anus, ampas makanan ini dibusukkan dulu ya. Kemudian sudah berbentuk tinja masuk ke dalam rektum yang terdapat pada usus besar. Nah, rektum ini memiliki otot polos yang apabila terisi ampas makanan, otot berkontraksi maka menimbulkan rasa ingin buang air besar. Itulah prosesnya. Kemudian dari usus besar sisa makanan atau tinja tadi masuk ke dalam anus. Nah, anus ini merupakan saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan atau ampas makanan sisa proses pencernaan. Jadi itulah proses pencernaan ya dari mulut sampai dengan anus. Demikian untuk presentasi sistem pencernaan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.